Materi yang akan saya jelaskan itu terkait membuat estimasi penjadwalan kegiatan proyek yang kalian ajukan gitu ya. Atau dikenal dengan istilah Gantt chart ya. Jadi Gantt chart ini yang akan kita bahas ya hari ini. Oke. Oke, bisa dilihat screen-nya ya. Ya, jadi kan di pertemuan kemarin dan yang kalian udah kumpulkan kan terkait WBS ya atau penjabaran detail terkait setiap tahapan atau aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan ya di dalam proyek yang diajukan. Kemudian tahapan-tahapan tersebut ya atau aktivitas di dalam proyek itu ya dalam rangka menghasilkan suatu produk ya dari proyek tersebut. Nah, itu kan perlu kalian itu juga ya kalian kalian ketahui juga gitu butuh waktunya berapa lama gitu ya untuk menyelesaikan proyek tersebut dan nanti siapa saja sumber daya yang terlibat ya di dalam setiap kegiatan ya. Nah, jadi itu bisa tertuang ya di dalam perencanaan manajemen waktu proyek ya, di mana teknik yang digunakan atau tools yang digunakan itu itu adalah Gantt chart namanya, diberikan istilah Gantt chart namanya. Ya diagram yang digunakan untuk untuk mendefinisikan ya durasi dari satu kegiatan proyek ya atau manajemen waktu proyek. Ya, jadi untuk kelompok proses dalam merencanakan manajemen waktu proyek itu masih di dalam perencanaan proyek ya. Masih di dalam perencanaan proyek. Jadi bahasannya masih terkait perencanaan proyek ya. Kemudian ini ya dari awal proyek tersebut diinisiasi ya lahirnya proyek sampai proyek tersebut dilakukan closing gitu ya. Artinya proyeknya sudah selesai semua. Nah, itu kan nanti ada waktu ya, waktu yang harus ditempuh ya dari awal inisiasi sampai closing proyeknya. Oke. Dan manajemen waktu proyek itu termasuk di dalam 9 bidang pengetahuan yang perlu dikuasai gitu ya di dalam di dalam keseluruhan ya di dalam manajemen proyek gitu ya. Salah satunya adalah manajemen waktu proyek ya dan salah satu bidang ini ya manajemen waktu proyek ini yang harus dikuasai oleh project manager gitu ya. Jadi siapa tahu nanti dari kalian ada yang punya kesempatan gitu ya atau ada yang diberikan amanah untuk menjadi project manager ya memang butuh waktu yang tidak lama untuk di dalam atau untuk berada di posisi itu ya. Jadi biasanya pihak atau orang yang menjadi project manager itu membutuhkan waktu biasanya lebih dari 5 tahun atau 3 tahun dulu gitu ya baru dipercaya menjadi project manager ya. Karena memang secara teori mungkin sudah bisa dipelajari gitu ya. Tapi biasanya pengalaman ya, pengalaman ini penting sehingga untuk seseorang untuk menjadi project manager ya biasanya nggak bisa instan gitu ya. Salah satunya yaitu pengetahuan yang harus dimiliki yaitu adalah manajemen waktu project ya. Jadi ada 9 bidang ya seperti yang udah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Oke, ini pembahasannya ya untuk manajemen waktu project ya terkait pengelolaan waktu. Yang pertama manajemen waktu, kemudian yang kedua itu kita harus bisa mendefinisikan dulu ya kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berlangsung dalam project ini. Dimana ini mungkin sudah kalian jelaskan mungkin ya di dalam WBS yang sudah kalian rancang. Kemudian pengurutan kegiatan ya. Jadi setiap kegiatan kan ada urutannya gitu, mana yang dahulu
apa yang dikerjakan, kemudian mana yang selanjutnya akan dikerjakan gitu ya. Sampai ini ya, proyeknya itu bisa komplit gitu ya, atau bisa dilakukan closing project. Lalu setelah pengurutan kegiatan, ya, jadi udah didefinisikan kegiatannya, kemudian diurutkan, baru nanti dilakukan estimasi sumber daya kegiatan ya. Jadi mostly kalau di estimasi sumber daya kegiatan ini terkait dengan siapa yang nantinya akan bertanggung jawab gitu di dalam setiap kegiatan gitu ya. Jadi sumber daya personil ya. Di sana biasanya yang dijabarkan gitu di dalam Gantt-chartnya. Misalnya kegiatan A, misalnya PIC-nya fulan, misalnya si fulan. Misalnya kegiatan B, beda lagi nanti ya siapa penanggung jawabnya gitu ya. Jadi masing-masing kegiatan itu punya PIC-nya masing-masing. Itulah contohnya. Kemudian yang selanjutnya dari setiap kegiatan yang sudah dijabarkan, yaitu diestimasi ya per kegiatan itu durasinya berapa lama. Ya. Misalnya kegiatan A durasinya 3 minggu ya atau 4 minggu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan B, misalnya setelah kegiatan A ini selesai dulu dalam 4 minggu, baru dilaksanakan kegiatan B. Ya, kegiatan B misalnya dilaksanakan dalam waktu 2 atau 3 minggu misalnya. Atau nanti ada kegiatan yang sifatnya paralel gitu ya. Jadi kegiatan A dan kegiatan B itu bisa mulai bersama-sama gitu ya. Misalnya kegiatan A dimulai, nah setelah itu baru kegiatan B dimulai ya. Waktunya misalnya kegiatan A 3 minggu, kegiatan B 2 minggu gitu ya. Jadi bisa bisa secara bersamaan ya, bersamaan atau dia sifatnya terurut atau serial gitu ya. Jadi kegiatan A dulu beres, baru kegiatan B dimulai ya. Nanti kita lihat ada pola-polanya di sana ya. Nah, baru setelah itu kita bisa menyusun jadwal secara utuh ya. Oke, ini kenapa kita memerlukan manajemen waktu ini. Yang pertama itu bisa menjadi jaminan ya, bisa sebagai jaminan bahwa proyek itu akan selesai tepat waktu gitu ya. Artinya mungkin ada saja nanti ya di luar dugaan itu ya, kejadian-kejadian di luar dugaan. Nah, di dalam Gantt-chart itu pun sudah dilakukan estimasi lah. Jadi jadi misalnya kalaupun terjadi ada kejadian yang di luar dugaan itu ya, yang tidak diharapkan gitu ya. Di dalam Gantt-chart pun tuh udah ada estimasi ininya ya, maksimal berapa minggu gitu. Artinya sebenarnya mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu, mungkin di dalam Gantt-chart nanti ditambahkan misalnya, artinya estimasinya estimasi estimasi ini ya, estimasi ada pesimisnya juga gitu ya. Artinya jadi ada estimasi optimis, ada juga estimasi pesimis gitu ya. Misalnya optimisnya 2 minggu, ya estimasi pesimisnya misalnya ditambahkan seminggu atau 2 minggu lagi ya, misalnya seperti itu ya. Jadi akan tetap ini ya sesuai sesuai plan itu gitu ya, sesuai rencana dan insya Allah tepat waktu gitu ya kalau udah dibuat Gantt-chart-nya ya. Oke, kalau tidak ada Gantt-chart ini atau tidak ada pengelolaan waktu proyek ini, ya kemungkinan proyek tersebut tidak selesai tepat waktu dan bisa jadi nanti mendapatkan penalti dari pemberi proyeknya gitu ya. Jadi bisa jadi kita nanti malah rugi gitu ya kalau dari hitung-hitungan estimasi ininya ya, profitnya misalnya proyek ini misalnya sifatnya profit gitu ya, profit oriented. Misalnya proyeknya tidak bisa selesai tepat waktu ya tentunya kalian sendiri yang nantinya akan rugi ya. Misalnya dari sisi waktu juga rugi, tenaga ya, kemudian dari penalti ya. Misalnya kalau ada penalti bisa jadi penaltinya nanti lebih besar gitu dari nilai proyeknya ya. Seperti itu ya. Oke, dalam melakukan manajemen waktu ya, proyek, ini ada beberapa proses yang harus dilalui ya, yang harus ditempuh. Ya, artinya sama saja seperti yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, ada pendefinisian kegiatan. Di sini dari WBS bisa kalian peroleh, mungkin ya, kemudian pengurutan kegiatannya. Mungkin kalau di WBS belum belum diurutkan gitu, kegiatannya masih dijabarkan dulu secara detail. Kemudian selanjutnya diestimasi sumber dayanya yang dibutuhkan. Ini tidak hanya terkait personil, tapi biasanya mostly itu terkait personil ya atau penanggung jawabnya setiap kegiatan. Namun selain itu ada juga nanti terkait material yang dibutuhkan itu ya di dalam penyelesaian satu kegiatannya itu ya. Kemudian sumber daya keuangan mungkin bisa dijabarkan juga ya, misalnya dalam penyelesaian satu kegiatan gitu ya. Dan selanjutnya dilakukan estimasi durasi kegiatan dan yang terakhir adalah penyusunan jadwal ya.
Oke, nah di dalam ini ada yang termasuk diklasifikasikan lagi, diklasifikasikan lagi ya, ada yang kelompok proses perencanaan ya sampai penyusunan jadwal. Nah, ada kelompok proses pengawasan ya, dari controlling jadwalnya itu ya bisa bisa ini yang dilakukan supervisi lah apakah jadwal yang sudah disusun tuh nanti pada saat pelaksanaan tuh sesuai jadwal atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada yang pihak yang memang nanti bisa melakukan controlling terkait penjadwalan ini ya. Biasanya project manager juga melakukan fungsi pengawasan ya. Oke ya, jadi ada satu dua ya ada lima proses ya dalam manajemen waktu project. Nah kita lihat lagi ya lebih rinci lagi terkait per prosesnya seperti apa. Oke, proses pertama yaitu mendefinisikan kegiatan. Ya, jadi di sini yang kalian lakukan adalah melakukan identifikasi ya kegiatan-kegiatan yang diperlukan ya untuk menghasilkan berbagai macam deliverable ya project sesuai requirement yang sudah didefinisikan sebelumnya gitu ya. Ya, jadi kegiatan apa saja yang diperlukan ya untuk untuk menyerahkan setiap deliverable ya dalam project itu gitu ya. Sampai output akhirnya mungkin produk yang sudah siap dirilis gitu ya, siap siap digunakan ya. Oke. Sini input untuk melakukan pendefinisian kegiatan. Ya, ini ada patokan ruang lingkup ya, sampai mana ruang lingkup proyeknya. Kemudian yang kedua faktor lingkungan perusahaan, misalnya ketersediaan tools-tool yang dibutuhkan dalam proyek itu. Ya, bisa juga menjadi inputan ya dalam definisikan kegiatan. Dan yang terakhir adalah kebijakan ya ataupun SOP atau pedoman yang berlaku ya di dalam di dalam pengerjaan proyek tersebut. Misalnya disesuaikan juga ya dengan pemberi proyeknya. Misalnya pemberi proyek ini memiliki SOP atau standar yang biasa mereka gunakan ya dalam menyelesaikan satu proyek. Nah, itu perlu digunakan lagi ya misalnya dalam proyek selanjutnya atau proyek yang sedang dikerjakan gitu ya. Ya ada SOP-SOP yang harus mungkin ditaati ya gitu gitu ya. Terus nanti SOP ini bisa menjadi pedoman ya dalam mendefinisikan kegiatan itu, kegiatan-kegiatan dalam proyek itu ya. Jadi ada tiga 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 inputan lah. Oke, ini untuk teknik dalam pendefinisian kegiatan. Ya, di sini yang pertama menerapkan dekomposisi. Ya, ini saya rasa udah dilakukan ya pada saat kalian membuat WBS ya. Ada proses dekomposisi setiap tahapan ya dari mulai tahapannya secara umum, kemudian didetailkan lagi ya, dilakukan dekomposisi menjadi tahapan-tahapan yang lebih detail lagi. Yang kedua menggunakan template project lain. Misalnya ada project serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, itu bisa digunakan kembali gitu ya template-nya ya untuk mendefinisikan kegiatan. Tapi harus disesuaikan lagi ya karena tentunya akan berbeda ya antara satu project dengan project yang lain, tapi template-nya itu kan bisa digunakan kembali gitu ya. Bisa dimodifikasi lagi gitu. Tiga, pemikiran expert artinya harus melibatkan expert juga ya. Misalnya di dalam tim pengembang itu memang ada pihak yang bisa menjadi expertnya gitu ataupun yang sudah punya pengalaman dalam mengelola satu proyek ya itu bisa digunakan ya pemikirannya. Dan yang terakhir ada perencanaan bertahap ya tentunya ini sudah dilakukan ya harus dilakukan juga dalam pendefinisian kegiatan. Oke, outputnya ya hasil dari pendefinisian kegiatan itu adalah daftar kegiatan ya list kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah atribut dari kegiatannya ya seperti contohnya itu ada identitas ya, deskripsi kegiatan, kendala-kendala ya, asumsi, prasyarat dari satu kegiatan satu misalnya kegiatan A harus prasyaratnya misalnya kegiatan B ya, harus ada prasyaratnya kegiatan A dulu ya, misalnya seperti itu. Dan kegiatan selanjutnya hubungan logikal antara kegiatan ya, leads and like, kebutuhan sumber daya dan lain-lain ya. Jadi biasanya ini ya atribut kegiatan ya. Dan outputnya juga ada milestone jadinya. Jadi ada daftar milestone, ada tonggak capaian misalnya
nanti bisa diketahui milestone-nya misalnya untuk 3 bulan pertama atau kuartal pertama ya, kuartal 4 ya, 4 bulan pertama misalnya. Nah, itu nanti kan terlihat itu milestone-nya capaiannya apa saja yang bisa diperoleh dari 4 bulan pertama. Dan selanjutnya 4 bulan kedua, itu kuartal kedua. Nah, itu bisa diperoleh informasi juga kira-kira di kuartal kedua ini apa saja capaiannya gitu yang bisa diraih gitu ya dari proyek ini. Oke ya, itu terkait pendefinisian kegiatan untuk proses pertama. Untuk proses kedua, yaitu mengurutkan kegiatan ya. Jadi setelah diidentifikasi ya kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ya di dalam proyek, nah itu kita urutkan. Jadinya kegiatan setelah terdefinisi ya dan diurutkan. Nah, itu ini proses pengurutan ini merupakan proses identifikasi ya dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek ya. Jadi pengurutan artinya kita menghubungkan antar kegiatan nanti ya di dalam proyek itu juga gitu ya. Ya, ketergantungan itu bisa terjadi karena yang pertama ada ada yang alami gitu, misalnya sifatnya alamiah gitu ya atau mandatori. Misalnya ada tahapan pemrograman ya. Nah, pemrograman ini bisa dilakukan kalau ada rancangan blueprint-nya itu sudah jadi terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak mungkin kan programmer nanti bekerja tanpa pedoman gitu ya atau blueprint. Nah, itu merupakan sifat yang alami gitu ya. Jadi memang seperti itu harus terjadi urutannya gitu ya. Nggak bisa pemrograman dahulu baru kita lakukan proses perancangan blueprint ya. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang sifatnya nanti urutan kegiatan itu ditetapkan oleh tim project ya. Nah, misalnya ini contohnya perancangan suatu sistem itu dilakukan setelah ada proses analisis gitu ya. Artinya analisis kebutuhannya mungkinnya di awal. Nah, itu harus disetujui dulu oleh steering komite-nya gitu ya, atau komite pengarahnya ya. Mungkin nanti pemberi apa ya, owner project-nya itu bisa berperan sebagai steering komite juga. Nah, itu untuk mencegah kerugian ya tentunya ya. Jadi harus ada ini ya, konfirmasi dulu dari steering komitenya kalau analisisnya ini udah benar atau enggak gitu ya. Jadi memang untuk komite pengarah ini harus terdiri dari beberapa ahli gitu ya, yang benar-benar paham nantinya produk yang diharapkan gitu ya, jadi dari proyek ini akan seperti apa ya, itu harus harus menjadi ini ya, menjadi asesornya lah seperti itu ya, menjadi tim penilai apakah analisis awalnya ini udah benar atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya belum benar, terus dipaksakan ya ke tahapan selanjutnya, ya itu nanti malah menjadi kerugian gitu ya, akan nanti bisa menimbulkan kerugian ya yang ditimbulkan dari proyek ini gitu ya. Atau yang ketiga nanti bisa juga urutan kegiatan ini bergantung pada pihak eksternal gitu ya. Misalnya di tahapan instalasi itu bisa dilakukan kalau ada ini ya, tergantung nanti dari pihak eksternalnya gitu ya. Jadi misalnya untuk kebutuhan testing, misalnya pengujian ya, kan itu harus misalnya membutuhkan 10 komputer. Ya kita katakanlah membutuhkan 10 komputer, dan tentunya kan kita harus membelinya dari pihak eksternal gitu ya, pihak luar, vendor-vendor penyedia komputer misalnya. Nah, itu kan kita bisa melakukan pengurutan atau penjadwalan kegiatannya. Nah, nanti bergantung pada kesiapan dari vendornya ini ya, kapan bisa komputer tersebut dikirimkan ya gitu, ataupun komputer tersebut ready ya. Nah, baru dilakukan instalasi ya, seperti itu ya contohnya ya. Jadi memang ada yang bergantung pada pihak luar juga ya, terkait urutan kegiatan ini. Jadi misalnya kalau waktu yang dibutuhkan oleh vendor ini cukup lama misalnya untuk komputernya ready gitu ya di kantor kita misalnya untuk dilakukan testing. Nah, maka bisa dilakukan dulu kegiatan-kegiatan yang lain ya, misalnya mungkin testingnya masih menggunakan ini sendiri, mungkin PC sendiri dulu ya, atau testingnya masih di antara pihak tim pengembang saja gitu ya, belum melibatkan calon user gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi disesuaikan lagi dengan misalnya kalau ada nanti
di dalam kegiatannya itu bergantung pada pihak eksternal. Ya, ini inputannya untuk proses pengurutan kegiatan ya, ada daftar kegiatan, atribut kegiatan, ya, ada lead and lag, dan prasyarat, dan di sini yang ketiga ada daftar milestone ya, capaian, dan yang keempat pernyataan ruang lingkup project, dan yang kelima adalah aset proses organisasional ya. Ini inputan ini tidak perlu ini ya, maksudnya artinya tidak perlu didefinisikan ya, nantinya di dalam Gantt tidak perlu ada kok dia ini maksudnya inputannya, cuma ini sebagai masukan aja ya, sebagai inputan aja supaya bisa menghasilkan urutan kegiatan itu gitu ya. Nah, nanti ada tekniknya tersendiri ya dalam proses pengurutan kegiatan ini ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya ada kegiatan yang harus selesai dulu, misalnya kegiatan A baru kegiatan B bisa berlanjut gitu ya. Nah, itu ada tekniknya ya untuk melakukan itu gitu ya. Di sini kita akan lihat. Jadi tidak hanya sekedar mengurutkan gitu aja ya. Jadi nanti ada 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 tekniknya gitu, ada cara-caranya ya dalam proses pengurutan kegiatan dalam proyek. Bentar ya, absensinya oh ya astaga ya. Silakan ya sambilan buka sianya ya. Ini baru saya bukain ya untuk absensinya. Nanti tak buka sampai 10.50 lah ya. Silakan untuk absennya bisa diakses dari sekarang. Ya, ini saya lanjut lagi ya. Sambilan lah kalian buka sianya. Ya, jadi ada beberapa teknik ini ya untuk mengurutkan kegiatan. Ada yang namanya precedence diagram method. Ada yang kedua namanya ADM ya, ADM atau Arrow Diagramming Method. Ya, nanti kita lihat seperti apa ini ya. Kemudian teknik yang ketiga ada penentuan sifat ketergantungan. Yang keempat ada menerapkan lead. Nah, lead ini apa sih? Kegiatan dimulai itu sebelum prasyarat selesai. Jadi ada prasyaratnya dulu ya untuk melaksanakan satu kegiatan gitu ya. Nah, kemudian ada lag, istilahnya lag. Mungkin ada dari kalian yang bertanya apa sih lead and lag. Jadi lead itu ada kegiatan yang bisa dimulai itu sebelum prasyaratnya selesai. Ya, kemudian ada lag. Jadi kegiatan ini harus menunggu berapa waktu setelah prasyaratnya ini selesai gitu ya. Ini untuk yang pertama ya, teknik yang pertama ini terkait PDM atau Precedence Diagram Method. Ya, jadi di sini kegiatan itu digambarkan dengan kotak gitu ya. Jadi kegiatan misalnya di sini misalnya contohnya ada kegiatan A dan kegiatan B ya. Nah, ini bentuk visualnya dari kegiatan itu adalah kotak ya. Nah, panah antar kotak itu mewakili ketergantungan. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe ini ya, tipe PDM gitu ya. Yang pertama ada finish to start ya. Ini untuk untuk tipe yang pertama. Jadi ada tipe finish to start. Jadi kegiatan A ini selesai dahulu ya, baru kegiatan B bisa dimulai gitu ya. Jadi ini kegiatan A dulu, baru kegiatan B bisa dimulai. Nah, ini yang biasa digunakan ya dalam menggambarkan Gantt chart. Ini yang umumnya sering digunakan gitu ya, umumnya sering dipakai dalam menggambarkan membuat the Gantt chart gitu ya. Kemudian yang kedua ada tipe finish to finish. Jadi A dulu selesai, baru B itu bisa selesai ya. Jadi penggambarannya seperti ini ya. Jadi A dulu beres ya, baru B itu bisa dikatakan beres gitu ya. Kemudian ada tipe yang start to start ya. Ini biasanya paralel ya, yang kedua dan ketiga ini ya, misalnya paralel nih ya. Misalnya A selesai, nah baru B itu bisa dikatakan selesai gitu ya. Walaupun mulainya secara bersamaan gitu ya. Nah, ini yang ketiga start to start ya. Start to start beda lagi penggambarannya. Ya, di sini A dulu mulai. Ya, A ini mulai dulu, baru B boleh dimulai juga gitu ya. Jadi walaupun dia paralel ya, tetap startnya itu misalnya yang kegiatan A dulu ya, baru kegiatan B bisa dimulai gitu ya.
Nah, kalau ini kan serial dia, maksudnya A dulu selesai baru B mulai gitu ya. Dan yang terakhir ada tipe start to finish gitu ya. Jadi A ini mulai baru B itu boleh selesai gitu ya. A mulai baru B boleh selesai. Artinya B dulu biasanya ini mulai dulu baru urutannya biasanya B ini duluan gitu ya, baru A mulai gitu ya. Begitu A ini bisa dimulai, B ini baru boleh selesai ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ada 4 tipe PDM ya. Nah, yang paling umum digunakan ya seperti sudah saya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya, bahwa yang umumnya digunakan adalah finish to start ya. Jadi A selesai baru B bisa dimulai ya. Oke, di sini ada beberapa variabel ya di dalam PDM. Jadi ada D nanti ya bisa kita lihat. Nah, ini ya contohnya. Jadi D ada durasi kegiatan, ES atau earliest start time, waktu terawal ya kegiatan itu dapat dimulai, dan ada EF earliest finish. Jadi waktu terawal kegiatan dapat selesai ya. Jadi yang seperti tadi ya yang saya bilang bahwa ada estimasi optimis, ada estimasi pesimis gitu ya. Nah, estimasi optimis itulah waktu terawal ya, waktu terawal ini gitu ya. Dan latest start, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai. Nah, jadi ini mungkin waktu pesimisnya lah. Selambat-lambatnya tuh kapan gitu proyek itu bisa dimulai gitu ya, tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Dan LF, latest finish, batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa nanti berakibat terhadap terlambatnya proyek selesai ya. Oke, jadi udah benar-benar diperhitungkan ya. Walaupun dia ada ada estimasi optimis ataupun pesimis gitu ya, tetap nanti proyeknya bisa selesai tepat waktu ya, tidak mempengaruhi terhadap keterlambatan proyek. Seperti ini penggambarannya, nama kegiatannya D, nah ES, EF, LS, LF ya. Ini penggambarannya ya. Penggambaran diagramnya. Oke, itu yang terkait PDM. Lalu yang kedua terkait EDM ya, atau Arrow Diagramming Method ya, disebut juga dengan EOA ya. Jadi EOA ini adalah singkatan dari Activities on Arrow. Jadi kegiatan ini digambarkan dengan anak panah ya. Kalau dilakukan penggambaran, jadi ada node gitu ya. Jadi ada node seperti ini ya. Seperti di script itu ya, ada penggambaran node-nya. Jadi N1 dan N2 ini adalah nomor simpul ya, atau node-nya. Nah, biasanya N1 ini lebih kecil daripada N2 gitu ya. Kemudian di sini di dalam node-nya ini nanti dijelaskan durasinya ya. Ini garis ini menjelaskan durasi kegiatannya. Kemudian ada nama kegiatannya juga di sana ya. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan istilah kegiatan semu gitu ya. Jadi ini merupakan bukan kegiatan yang sebenarnya ya, melainkan itu hanya menunjukkan prasyarat saja. Biasanya durasinya adalah 0 ya, tidak ada durasi waktunya. Kita lihat contohnya. Oke, misalnya di dalam penjadwalan ada 7 kegiatan ya. Kegiatan 1 note 1 ya. Note 1 ini mulainya dari 0 ya, 00. Jadi durasinya 0 ya, tidak ada kegiatan semu ya, prasyarat lah ini ya, prasyarat baru dimulai kegiatannya. Kita lihat simpul-simpulnya ini seperti vektor ya. Oke, ini ada note 1, note 2, note 3, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5, 6, 7 gitu ya. Nah, misalnya kegiatan 1 durasinya untuk dari kegiatan 1 sampai kegiatan 2 itu durasinya 8 minggu misalnya, atau 8 hari misalnya untuk yang nama kegiatan A gitu ya. Kegiatan kemudian lakukan dengan kegiatan C ya. Misalnya dari A ke C itu misalnya prasyaratnya A dulu gitu ya untuk bisa melakukan C ya, kegiatan C. Ini dari note 2 sampai note 4. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, di sini ada istilahnya lintasan kritis ya.
di mana lintasan kritis ini merupakan waktu terlama gitu ya menyelesaikan proyek. Ya, misalnya ini kalau kita lihat lintasan kritisnya adalah lintasan A ke E ya. Jadi AE ya. Jadi di sini lintasan AE, jadi A dulu lintasan A dari node 1 ke node 2, kemudian menuju ke lintasan E ya, pasti dia mengarah ke node 3 dulu ya. 1, 2, 3, 6 ya. Sehingga diperoleh hasil lintasan kritisnya adalah 8 plus 20 ya. Jadi 28 minggu misalnya. Ini yang lintasan kritis ini waktu terlama ya, waktu terlama menyelesaikan proyeknya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari lintasan yang lain, misalnya AC, misalnya dari node 1, 2, 4, 5, 6 ya, ini pokoknya finishnya sampai sini ya, 6. Jadi lintasannya adalah ACDF. Ya, kalau kita hitung ya durasinya di sini A ke C itu 8 plus 5, 13, C ke D 22, ke F ya 24 ya. Artinya masih lebih lama tadi ya yang lintasan AE ya yang 28 minggu tadi. Dan kita lihat lagi yang lintasan selanjutnya itu lintasan BE ya dari node 1 ke node 3 misalnya. Node 1 ke node 3 waktunya 4 minggu misalnya, kemudian ke E dan lintasan B ke E ya menuju node terakhir yaitu waktunya 4 plus 20 ya 24 minggu juga ya. Jadi ini jalurnya tidak kritis lah ya. Jadi yang paling kritis adalah yang lintasan AE tadi ya yang membutuhkan waktu paling lama dalam proyek. Oke, seperti itu. Jadi EDM digambarkan seperti simpul-simpul seperti ini ya, simpul-simpul vektor seperti ini ya. Oke, ini kita lihat lagi ya. Misalnya ada soal nih, ada pertanyaan. Nah, ini diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel ya. Oke, ya, misalnya di sini ya nanti kalian disuruh membuat gancarnya misalnya dari proyek dan kegiatan seperti pada tabel ini ya. Misalnya ada 6 kegiatan A, B, C, D, E, F, durasinya sudah ada, kemudian prasyarat dari setiap kegiatan itu sudah dijelaskan juga. Misalnya pertanyaan pertama, kalian diminta untuk membuat gancarnya. Ya, untuk membuat gancarnya ya. Dari tabel yang sudah didefinisikan gitu ya. Oke, nah ini gancarnya seperti ini ya penggambarannya ya. Nah, jadi gancar itu seperti bar progres gitu ya. Inilah contoh dari gancar. Misalnya ada 6 kegiatan kata dia A, B, C, D, F. Kegiatan A nih yang pertama. Dia ini ukurannya per 5 minggu gitu ya. 05, 5, 10 ya gitu ya sampai minggu ke-25 misalnya di sini ya. Nah, ini kegiatan A butuh waktu durasinya 3 minggu ya. Kan ditulis A 3 dan B mulai karena nggak ada prasyaratnya berarti dia bisa dimulai secara bersamaan gitu ya. Atau mungkin dia start to start A mulai baru B bisa mulai gitu ya. Nah, jadi A 3 minggu, B 10 minggu ini ya. Bersamaan dia ini ya karena prasyaratnya nggak ada. Ya, prasyaratnya nggak ada, B 10 minggu. Nah, kemudian yang kegiatan C prasyaratnya kegiatan A ya, berarti dia dimulai setelah kegiatan A selesai gitu ya. Jadi yang C ini yang C ya, yang ketiga ini yang C. Ini lihat kalau kalian lihat di sini mulainya setelah kegiatan A ini beres gitu ya, prasyaratnya yaitu kegiatan A selesai ya. Waktunya berapa lama? Waktunya 6 minggu untuk kegiatan C ya. Kemudian kegiatan D, selanjutnya kita lihat ke kegiatan D. Kegiatan D itu durasinya adalah 8 minggu. Lalu ada prasyaratnya enggak? Oh, ternyata ada prasyaratnya ya. Prasyaratnya adalah kegiatan B. Jadi kegiatan D itu bisa dimulai setelah kegiatan B itu selesai ya. Jadi kegiatan B ini 10 minggu selesai, baru dilanjutkan dengan kegiatan D ya. Kegiatan D berapa lama sih waktunya? 8 minggu ya. Artinya mulai dari minggu ke-10 ya untuk kegiatan D sampai ke minggu ke-18 ya. Baru kegiatan D selesai. Selanjutnya untuk kegiatan E.
Kegiatan E itu adalah prasyaratnya kegiatan C dan D itu selesai dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi kita lihat C kan sudah selesai ya tadi ya. Jadi di sini sudah selesai. Kegiatan C di minggu ke-9 itu sudah selesai ya. Artinya enggak bisa kita gambarkan karena di sini ada 2 prasyarat ya. Jadi enggak bisa kita gambarkan E dari sini gitu ya, dari kegiatan C selesai. Tapi kita lihat prasyarat yang kedua, di situ ada keterangan bahwa kegiatan D juga menjadi prasyarat. Jadi kita harus menunggu dulu sampai kegiatan D selesai juga ya. Jadi kegiatan E itu bisa dimulai setelah kegiatan D itu selesai ya. Jadi di minggu ke-18 ini kegiatan D selesai baru dimulai dengan kegiatan E ya, sampai minggu ke-25 ya, ini minggu terakhir ya. Kemudian itu untuk kegiatan E, dan ada juga kegiatan terakhir atau kegiatan F ya. Kegiatan F ini ternyata prasyaratnya sama juga dengan kegiatan E ya. Prasyaratnya adalah kegiatan D ya. Jadi dia bisa dimulai secara bersamaan antara E dan F ya. Cuma untuk yang kegiatan F hanya membutuhkan durasi waktu selama 5 minggu saja ya. Jadi untuk kegiatan F itu di minggu ke-23 itu udah beres ya. Sedangkan kalau kegiatan E karena membutuhkan durasi 7 minggu misalnya, itu di minggu ke-25 itu baru selesai ya untuk kegiatan E. Ya, jadi kalau ada soal seperti itu ya, untuk penggambaran gancar E seperti ini ya. Jadi nanti kalian harus buat kegiatan gancarnya seperti ini. Oke, bagaimana dengan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk membuat diagram jaringan dengan EDM ya. EDM kalau kalian ingat tadi kan dia ini ya seperti vektor gitu ya, simpel-simpel vektor. Di sini kita lihat kan ada 6 kegiatan gitu ya. Misalnya node-node-nya ini diberi nomor sesuai dengan urutan kegiatannya misalnya. Oke, untuk EDM nih ya. Untuk kegiatan A ya. Ini node ya antara node 1 sampai node 2 misalnya. Ini ada node 1, 2 ya untuk lintasan A, kegiatan A. Durasinya berapa lama? Durasinya 3 minggu ya. Kemudian untuk kegiatan B. Kegiatan B untuk selanjutnya lah. Jadi dari node 1 sampai node 3 karena node 2 tadi udah digunakan oleh lintasan A kan ya. Dan untuk kegiatan selanjutnya berarti kegiatan B. Jadi node 1 ke node 3 ya dengan lintasan B durasinya adalah 10 minggu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kegiatan C, karena kegiatan C ini prasyaratnya adalah kegiatan A, maka dia jalurnya harus dari lintasan A gitu ya. Jadi mengambil dari node 2 ya. Kemudian melalui lintasan C gitu ya. Melalui lintasan C itu di mana node-nya ini diberi nomor node 5 ya. Sebenarnya bisa ini ya, bisa nanti yang node D-nya menjadi node node 5 gitu ya. Ataupun yang lintasan C-nya nanti menjadi node 4 gitu ya. Ya misalnya ini ya anggaplah diberi nomor node 5 gitu ya. Ya, jadi untuk C ya, untuk lintasan C dari node 2 ke node 5 durasinya berapa lama? Durasinya 6 minggu. Kemudian kita lihat lagi untuk yang lintasan D ya, atau kegiatan D ya. Kegiatan D ini adalah prasyaratnya adalah kegiatan B, maka dia harus lintasannya harus sejalur dengan lintasan B ya. Jadi dari lintasan B nomor node-nya node 3, simpul nomor 3, kemudian melalui durasi 8 minggu ya. Nah, ini nama kegiatannya kegiatan D. Nah, ini node-nya ke simpul nomor 4 ya, simpul 4. Ya, baru dia nanti dari 4 dari D ya, ini baru ke E ya. Baru ke E ya, sebentar mana yang ya sorry yang kalau dari C ya, dari C kalau E ini ngambilnya dari C dan D ya, berarti di sini dari C ini berlanjut ke lintasan E gitu ya. Ke lintasan E dulu. Ya dari E jadi E-nya
lebih dahulu kan mengambil prasyarat C ya, jadi dia sejalur dengan lintasan C ya. Nah, ini kegiatan dengan durasi 7 minggu ya untuk kegiatan E, dan juga dia mengambil prasyarat D ya. Jadi dari sini nanti dari D ini prasyaratnya ke ini juga ya, ke simpul nomor 5 ini gitu ya. Jadi lintasan E kan ngambilnya dari simpul nomor 5 ya, dari C ya. Karena itu prasyarat awalnya, kemudian prasyarat selanjutnya adalah yang dari kegiatan D, ya maka nanti yang dari simpul 4 ini bisa dihubungkan ke simpul nomor 5 ya, untuk ke lintasan E. Ya, jadi ini dia digambarkan dengan garis putus-putus ya, mungkin ini prasyarat yang kegiatan semu tadi ya. Oke. Ya, dari untuk lintasan E ya, ngambil dari simpul 5 ya, kemudian dari simpul 4 terhubung dengan simpul 5 gitu ya. Oke ya. Karena prasyaratnya ada 2 ya, ada C dan D. Dan yang terakhir untuk F ya, karena F ini prasyaratnya hanya kegiatan D saja, maka lintasannya nanti cukup mengambil dari simpul nomor 4 saja ya. Yang ya digambar ini ya. Jadi seperti ini ya penggambarannya. Dari F ya, kalau lintasan F mengambil dari lintasan D simpul nomor 4 ke simpul nomor 6. Ini yang terakhir ya. Dari nomor 5 juga ya mengambilnya apa, narik lintasannya ke simpul nomor 6 ya. Ini finishnya lah ya. Startnya dari simpul nomor 1, finishnya ke simpul nomor 6 ya. Ya, mungkin karena kenapa diberi nomor 4, 5 ya, karena ini dia nanti mengarah ke not nomor 5 gitu ya. Jadi dia memang apa, jadi dia harus lebih kecil nomor simpulnya ya, daripada nomor simpul yang dituju gitu ya. Nomor simpul asalnya itu harus lebih kecil daripada nomor simpul yang dituju. Jadi kenapa mungkin diberi nomor simpul nomor 4 dan ini diberi nomor simpul nomor 5 ya. Karena simpul yang ini mengarah ke simpul nomor 5 ya. Jadi N yang ini harus lebih kecil daripada simpul selanjutnya ya. Yaitu terkait EDM ya, EDM, kemudian terkait PDM ya. Nah, PDM tadi penggambarannya kan pakai kotak tadi ya untuk kegiatannya. Ya ini relatif lebih mudah juga penggambarannya. Jadi ya di sini kita lihat ya A ya seperti tadi ya. Jadi A, B, ya ini penggambarannya earliest time-nya 0, latest finish-nya ini earliest finish-nya 3 ya, 3 minggu. Jadi A, taruh kita ini dulu deh, kita gambarkan dulu ya nama kegiatannya ya. Jadi ada 6 kotak ya, A, B, C, D, E, F ya. Jadi di sini A durasinya 3 minggu, B 10 minggu, C 6 minggu, D 8 minggu, E 7 minggu, F 5 minggu ya. Di mana di sini kegiatan C itu kan prasyaratnya adalah kegiatan A ya. Jadi kegiatan A itu merupakan prasyarat bagi kegiatan C, maka dia berada di dalam satu jalur gitu ya. Kemudian untuk kegiatan E yaitu kan prasyaratnya adalah kegiatan C dan D gitu ya. Ini kita ambil dari prasyarat yang awalnya adalah kegiatan C ya. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Nah, ini D untuk D kan prasyaratnya adalah kegiatan B ya. Maka anak panahnya juga nanti berawal dari kegiatan B gitu ya, untuk kegiatan D ya. Nah, kegiatan D juga menjadi prasyarat untuk kegiatan E, maka dia ada dua anak panah ya dari kegiatan D ini. Ada yang mengarah ke kegiatan E, ada yang mengarah ke kegiatan F ya. Karena untuk kegiatan D itu merupakan prasyarat untuk dua kegiatan yaitu kegiatan E dan F ya. Ya baru kita tentukan nanti ya untuk earliest finish ya, ES kemudian EF, earliest start, earliest finish, latest start, latest finish gitu ya. Saya ini mungkin disesuaikan dengan prasyarat yang tadi ya. Jadi ini 0 ya, earliest start-nya ya sampai 3 gitu ya, 3 minggu ini paling cepat gitu ya. Kemudian yang B juga paling cepatnya 0 ya. Paling cepat finishnya juga 10 minggu ya, dalam waktu di minggu ke-10. Kemudian untuk yang C ya paling cepat ya di minggu ketiga juga ya setelah A selesai.
Dan beresnya karena durasinya selama 6 minggu kan, jadi 9 ya, 9. Jadi di minggu ke-9 tuh udah beres ya. Oke, untuk kegiatan C. Ya, nantinya yang estimasi untuk latest start-nya bagi kegiatan A, itu yang digunakan adalah latest finish dari kegiatan C gitu ya. Itu menjadi earliest start bagi kegiatan A gitu ya. Karena dia 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 saling terhubung gitu ya antara kegiatan A dan kegiatan C. Jadi untuk earliest start-nya bagi kegiatan A itu mengambil dari latest start-nya kegiatan C gitu ya. Jadi ini di minggu untuk kegiatan A paling lama mulainya tuh di minggu ke-9, beresnya di minggu ke-12. Ya, berarti nanti berpengaruh terhadap kegiatan C juga gitu ya. Jadi kegiatan C mulainya dari minggu ke-12 ya dan selesainya di minggu ke-18 gitu ya. Oke, sekarang kita nanti dulu ya untuk kegiatan E, kita lihat dulu ke kegiatan B. Jadi untuk earliest start-nya di minggu ke-10 gitu ya. Oke, sebentar. Kalau ini oke, kalau yang B ya, ini yang B eh, yang B kalau earliest start-nya di minggu ke-0 ya, sampai minggu earliest finish-nya di minggu ke-10 juga. Ya, kemudian untuk yang kegiatan D berarti dimulainya dari minggu ke-10 ya sampai di minggu ke-18 ini ya. Nah, kalau start finish-nya ini sama saja ya kalau untuk yang kegiatan B dan D ya. Coba B dan D. Ya, dia sama saja ya karena memang maksimalnya kan ada 25 minggu gitu ya. Kalau dia misalnya ngulur gitu ya sampai misalnya kita ambil earliest start-nya di minggu ke-18 gitu ya misalnya untuk yang B. Artinya udah lewat ya misalnya untuk earliest finish-nya berarti udah lewat dari waktu proyek yang ditentukan gitu ya misalnya seperti itu ya. Jadi di sini diambil di sini kesimpulan bahwa dia nggak boleh ini ya, nggak boleh molor ya untuk yang kegiatan B dan D gitu ya. Karena dia membutuhkan waktu yang panjang ya kalau untuk B dan D. Mungkin kalau yang A, C di sini pertimbangannya walaupun dia startnya itu terlambat ya, karena durasinya cepat gitu ya, karena durasinya cepat. Jadi dia bisa bisa ini ya, bisa bisa nanti sesuai dengan durasi proyek yang dikasih waktu 25 minggu itu ya, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi karena dia durasinya cepat, maka dia bisa early start-nya bisa paling lama di minggu ke-9 gitu. Nah, kalau untuk yang B dan D karena durasinya panjang ya pengerjaannya, maka dia nggak boleh dimulai dari minggu ke-18 misalnya atau di minggu ke-12 gitu ya early start-nya. Jadi dia harus sesuai ini ya, jadi early start dan finish-nya early start maupun latest start dan latest finish-nya itu harus sama ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini masih bisa ditolerir karena dia durasinya cepat gitu ya, durasinya cepat ya, lebih cepat. Durasi pengerjaannya lebih cepat. Kemudian untuk yang ke E ya, dari E ya E ini kan dari C ngambil dari C dan D ya. Untuk yang E kegiatan E kan waktunya durasinya 7 minggu. Ya jadi dia pas ya di minggu ke-25 dia udah beres semua ya. Jadi begitu di E ini udah beres semua. Kemudian di sini dari D ke F ya, dari D ke F. Nah, di sini kalau kalian lihat kan misalnya ini yang tercepatnya 18 sampai 23 ya, 23 minggu. Ya, untuk F. Nah, ini yang paling lama dia bisa dikerjakan itu di minggu ke-20 ya kalau kalian lihat di sini. Atau kalau dia di minggu ke-21 ya kalau untuk yang kegiatan F artinya dia selesainya di minggu ke-26 artinya udah terlambat gitu ya.
Jadi dia harus pas di minggu ke-25 selesai ya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita tinjau berbagai lintasannya untuk ACE. ACE ya, ACE 3+6+7. Jadi 16 ya, 16 minggu saja. Untuk yang BDE, BDE 10-8 nih 25 minggu, dan BDF 10-8 23 minggu. Berarti lintasan yang paling kritis adalah jalur BDE ya. Itu lintasan terlama, dan yang paling selesai adalah ACE ya. Yang dari yang proyek paling yang paling selesai yang ini ya, maksudnya yang ACE ya, yang 16 minggu tadi ya. Tadi sih salah ini. BDF ACE ini harusnya ya. Jadi yang 3+6+7 tadi ya. Jadi 16 minggu ya, itu paling cepat selesai ya. Oke, seperti itu ya. Gimana, ada pertanyaan mungkin untuk terkait ADM dan PDM ataupun Gantt chart ini ya, penggambarannya? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu melakukan estimasi ya sumber daya kegiatan ya. Jadi dari setiap kegiatan itu harus ada sumber daya juga ya, nanti yang yang harus dijelaskan gitu ya. Artinya butuh sumber daya apa aja untuk menyelesaikan satu kegiatan tertentu. Nah, ini ya sumber daya proyek misalnya terdiri atas personil ya, atau PIC-nya, nanti kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan satu kegiatan itu, kemudian materialnya ya, kemudian itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, perlu estimasi kuantitas untuk menyusun dan mengontrol anggaran biaya. Ya, mungkin ini material terkait biaya ya, biaya langsung maupun tidak langsung. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan penting ya dalam perencanaan sumber daya. Ini kita harus menjawab terkait seberapa sulit nanti kegiatan ya dalam proyeknya, dan apa ada hal yang unik ya dalam cakupan proyek yang akan mempengaruhi sumber daya. Kemudian apa pernah ada proyek yang sejenis gitu ya, apakah ada track record sebelumnya bahwa proyek yang sejenis pernah dilakukan gitu ya, dan bagaimana cara ditanganinya. Apakah masih bisa relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, cukup nggak sumber dayanya gitu, ada atau cukup nggak gitu ya sumber dayanya, SDM, alat atau material yang mampu nanti ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa perlu outsourcing gitu ya sebagian pekerjaan atau ambil tenaga yang baru ya. Dari setiap pekerjaan mungkin kalau sumber daya tidak cukup, personilnya nggak cukup, bisa dilakukan outsourcing gitu ya, entah outsourcing atau merekrut tenaga yang baru. Dan yang terakhir, apa ada kebijakan nantinya akan bakal pengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ya. Oke, untuk selanjutnya ini untuk inputan ya dalam mengestimasi sumber daya kegiatan. Ini adalah daftar kegiatan dan atributnya. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan organisasional ya, seperti budaya, prasarana, SDM, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada prosedur organisasi dan aturan-aturannya ya. Ada aset proses organisasionalnya. Yang inputan yang keempat ada deskripsi ketersediaan sumber daya ya, jumlah, jenis, khususan, dan waktu tersedianya. Dan yang kelima ada rencana manajemen proyek ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teknik untuk mengestimasi sumber daya kegiatan ya. Yang pertama menggunakan pendapat ahli ya, baik itu internal ataupun eksternal. Kemudian ada teknik analisis alternatif ya, seperti brainstorming ya, seperti brainstorming. Dan yang ketiga ada mengambil data-data yang telah dipublikasi ya, kemudian menggunakan
PL ya, manajemen project ya, pendekatan proses ya dalam manajemen project, dan yang terakhir ada estimasi dengan pendekatan dari bottom up gitu ya, dari bawah ke atas ya. Nanti ada proses dekomposisi kegiatan pada jadwal, kemudian masing-masing kegiatan itu diestimasikan ya kebutuhannya seperti apa, kebutuhan sumber dayanya, dan yang terakhir ada agregasi seluruh kebutuhan sumber daya. Oke, outputnya seperti apa? Di sini ada outputnya, ada kebutuhan sumber daya. Di situ ada penjelasan tentang jenis dan jumlah sumber daya ya untuk setiap elemen ya dalam WBS. Makanya dia harus terkait dengan WBS. Sumber daya itu akan didapat dari akuisisi staf atau dari luar ya, misalnya sourcing tadi ya, sewa atau kontrak karyawan ya, atau sumber daya SDM-nya. Dan yang kedua itu outputnya merupakan struktur rinci dari sumber daya ya. RBS atau disebut dengan RBS, Resource Breakdown Structure ya. Ini disesuaikan saja nanti dengan WBS yang sudah dibuat. Dan yang ketiga ada kalender sumber daya ya. Jadi nanti bisa terlihat itu nanti kapan ya di dalam satu kegiatan itu butuhnya apa gitu ya. Jadi kegiatan tersebut kapan dilakukan, kemudian kegiatan ini butuhnya apa sih gitu ya. Jadi itu ada kalender, bisa menjadi kalender sumber daya. Dan yang keempat ada atribut atau data tentang kegiatan. Nah, itu terkait estimasi sumber daya. Bentar ya. Selanjutnya terkait apa tadi udah ya untuk estimasi sumber daya. Nah, proses yang selanjutnya, proses yang keempat itu durasi kegiatannya. Nah, jadi ini kita mengestimasi waktu realistis ya untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi per kegiatannya nanti ada estimasi durasi waktunya. Ya, dengan sudah memperhitungkan ya semua faktor yang berdampak terhadap waktu proyek seperti elapsed time, kemudian hari kerja dalam seminggu ya. Elapsed time ini mungkin ya waktu itunya tadi ya. Optimis pesimisnya gitu ya. Dan ada nanti kan hari ini ya, hari libur gitu ya dalam seminggu, dan yang kita hitung adalah cukup hari kerjanya saja ya. Nah, inputannya ini faktor lingkungan, prosedur organisasi dan SOP-nya. Kemudian cakupan proyek ya, ruang untuk proyek. Kemudian ada daftar kegiatan dan atributnya. Ya, yang kelima ada kebutuhan dan waktu tersedianya sumber daya. Dan yang keenam ada rencana manajemen proyek. Ada tekniknya dalam estimasi durasi kegiatan ya dari expert ya atau pihak yang sudah berpengalaman ya mengerjakan proyek yang relevan ya atau proyek yang serupa. Kemudian estimasi berdasarkan analogi top down. Ya, ini bisa dilakukan bila kegiatan benar-benar mirip dengan proyek yang terdahulu ya. Nah, ini dilakukan oleh personil yang menguasai persoalannya. Yang ketiga ada simulasi, ya, misalnya dengan menggunakan probabilitas ya. Suatu, dan yang keempat analisis waktu untuk backup waktunya gitu. Artinya waktu yang kita sediakan ya bila terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu ya, ada waktu cadangannya lah gitu. Ini ada ya berarti ada teknik ya. Yang selanjutnya ini analisisnya menggunakan ini yang tadi ya durasi optimistis, pesimistis, dan yang paling mungkin ya. Ada rumusnya ya untuk menghitung durasinya. Durasi optimisnya berapa minggu misalnya. Dan ditambahkan dengan durasi yang memungkinkan yang kemungkinannya tertinggi gitu. Artinya ya realistisnya paling lama tuh berapa lama lah durasinya gitu ya. Optimisnya mungkin yang paling cepat. Nah, ini yang paling realistisnya mungkin yang kemungkinannya ya akan terjadi ya. Kemudian yang terakhir adalah durasi pesimis ya. Nah, itu ditambahkan semua ya. Jadi rumusnya adalah durasi optimis ditambah 4 kali ya durasi yang kemungkinannya tertinggi, dan ditambah dengan durasi pesimis. Kemudian dibagi dengan 6 ya. Ada cara menghitungnya juga ya, melakukan analisisnya. Ini diperoleh dari PMBOK ya. Oke, hasilnya yang bisa diperoleh dari mengestimasi durasi kegiatan. Jadi nanti adalah
nantinya adalah estimasi durasi kegiatan ya, per kegiatannya. Ada durasi waktunya berapa minggu kah, atau berapa bulan kah, atau berapa hari, atau per tanggal nanti gitu ya, per hari. Dan daftar kegiatan yang mutakhir beserta atributnya ya, seperti identitas, kode, deskripsi, kendala, prasyarat, kegiatan selanjutnya, hubungan logikal, leads and lags ya, kebutuhan sumber daya dan lain-lain. Itu ya proses keempat, dan ini proses yang terakhir ya untuk menyusun jadwal secara utuh ya. Nah, ini deskripsi ya. Di sini maksudnya adalah menyusun jadwal itu adalah penetapan jadwal realistis ya dari proyek ya, dengan melakukan analisis terhadap urutan, durasi, kebutuhan sumber daya, dan kendala penjadwalan yang ada. Nah, ini biasanya secara utuh ya, jadwal secara utuh ini digunakan untuk monitoring kemajuan progres proyek ya dari sisi waktunya ya. Ini inputannya ya, SOP ya, ketentuan dan aturan organisasi, cakupan ruang lingkup proyek, daftar kegiatan atribut, PDM dan EDM ya, ini bisa menjadi inputan juga ya untuk mendefinisikan jadwal proyek ya. Yang kelima, kebutuhan dan deskripsi tersedianya sumber daya. Yang keenam, estimasi durasi kegiatan, dan yang ketiga adalah rencana manajemen proyek ya, manajemen resiko gitu ya, manajemen resiko dari proyek. Nah, ada tekniknya ya dalam menyusun jadwal. Ada analisis jaringan kegiatan, percepatan jadwal ya, fast tracking, tracing meningkatkan biaya, CPM. Ya, analisis skenario ya, kemudian pengaturan leads and lags, perangkat lunak, manajemen project, model-model penjadwalan yang terakhir, model-model penjadwalan ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Kalau ini ya secara ininya lah ya, secara komprehensifnya memang outputnya seperti ini. Cuma kalau setelah kita gambarkan ya, jadi ya ini contohnya ya. Misalnya ada ada kegiatan A sampai E ya, durasinya berapa lama, startnya berapa, dari tanggal berapa, finishnya dari tanggal berapa. Nah, ini dilakukan estimasi durasinya gitu ya. Nah, sampai sini, nah ini udah ada penjadwalannya ya. Ini bulan Januari, Februari, ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini kalau kalian lihat nih ya, keterhubungannya ya, yang PDM tadi ya. Jadi kegiatan B bisa dimulai kalau kegiatan A selesai ya. Kemudian kegiatan selanjutnya, kegiatan D dimulai bersamaan dan kegiatan B ya, dan selanjutnya ya. Nah, ini original schedule-nya ya. Kemudian ini dimampatkan ya, dipercepat, misalnya ingin dipercepat ya proyeknya. Nah, ini ini ya, di crashing lah waktunya, atau dipercepat ya. Jadi misalnya sebelumnya butuhkan waktu 12 hari ya, dipercepat menjadi menjadi 3 hari saja misalnya di sini contohnya ya. Jadi kalau di sini di tanggal 9 ini udah beres. Nah, kalau ini di tanggal di tanggal 3 ini udah beres gitu ya proyeknya ya. Dikompres lah gitu ya. Oke, dan ini terakhir untuk melakukan fast tracking ya. Untuk overlap tasnya artinya bisa dikerjakan kegiatan C ini bahkan sebelum kegiatan B selesai gitu, bisa di overlap ya. Dikompres gitu kan. Jadi dilakukan overlapping. Yang pertama bisa dipendekin durasinya ataupun dilakukan overlapping ya. Artinya durasi untuk kegiatan C akan sama saja, cuma dimulainya itu lebih cepat gitu ya. Artinya sebelum kegiatan B selesai, kegiatan C itu udah dilakukan gitu ya. Bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya dari waktu idealnya gitu. Jadi dari waktu yang udah disusun di awal ya, yang originalnya ya. Ataupun dipercepat ya pengerjaan untuk yang C ya. Artinya dia tetap menunggu kegiatan B selesai dulu, namun waktu pengerjaannya dipercepat. Nah, kalau yang overlap nih maksudnya
Waktu pengerjaan untuk kegiatan C itu tetap ya dengan yang sama saja dengan yang original, tapi mulainya itu ya, lebih dahulu gitu mulainya, didahulukan gitu. Artinya tidak perlu menunggu, kegiatan B selesai dulu ya dari timeline-nya gitu ya. Ya, hasil dari penyusunan jadwal, di situ kita peroleh jadwal project ya, jadwal utuh project ya. Ada milestone-nya, ada diagram, ada bar chart-nya ya, progress bar-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Dan kalender project, kemudian rencana manajemen jadwal ya. Poin ketiga, kemudian data model jadwal, ada optimis, pesimisnya. Kelima, ada permintaan perubahan ya. Kalau misalnya ada perubahan di tengah-tengah ya, di dalam project-nya, itu bisa didefinisikan juga di dalam manajemen waktu. Dan yang keenam, kebutuhan sumber daya yang mutakhir. Ya, beberapa contohnya ya. Ini rencana waktu. Ini kegiatan A, B, C ya, utamanya misalnya. Dan ini dipecah lagi ya, di breakdown lagi yang kegiatan A-nya. A.1 misalnya evaluasi teknologi, A.2 mengetahui kebutuhan pengguna. Ini berapa lama, kemudian startnya setelah kegiatan ini selesai misalnya, ataupun dia nih startnya mungkin beberapa hari sebelum kegiatan yang per A.1 ini selesai, misalnya seperti itu ya. Nah, inilah contoh untuk ini ya, membuat rencana waktunya ya. Oke, nah ini baru kita bisa peroleh jadwal ya, kalender project-nya gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya contoh dari Gantt chart ya. Ini Gantt chart secara keseluruhan. Ini deskripsi kegiatan. Ya, mungkin ini belum terlalu komplit ya. Harusnya ada estimasi sumber daya itu nanti ya. Personil minimal ada personil yang mengerjakan setiap kegiatan ini gitu. Ada PIC-nya, ada penanggung jawabnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Mungkin saya ingin tampilkan sedikit ya yang contoh Gantt chart ya secara ini ya, yang biasa dijabarkan gitu ya, yang biasa model Gantt chart yang biasa dibuat dalam satu proyek. Oke ya, ini contohnya misalnya ya. Nah, ini kalian lihat di sini ya, dia menggambarkan proyeknya ya di dalam Gantt chart berdasarkan ininya ya per quarter ya. Jadi quarter 1 ya apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, ini kalian lihat ada deskripsi tahapannya secara umum ya, planning and control, assessment, scope definition. Nah, ini ada breakdown-nya lagi ya, per kegiatannya lagi per tahapannya ada breakdown kegiatannya lagi. Oke. Nah, ini apa yang dibutuhkan ya? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Project sponsor, project engineer ya, ini yang terlibat, sumber daya yang terlibat. Kemudian define infrastructure requirement yang sumber daya yang terlibat ada project engineer ya. Nah, ini dijelaskan ya pihak-pihak yang bertanggung jawab ya untuk setiap kegiatannya ya. Nah, ini ada durasi kegiatannya berapa lama, ya berapa lama. Ini kan mungkin belum ada tanggal-tanggalnya ya. Ya, harusnya kalau mau lebih detail lagi
ada tanggalnya ya, ada kalendernya. Jadi kalau di sini kita bisa ya kira-kira aja mungkin kisaran ini dari akhir Januari sampai awal Februari ya. Mungkin ya ini hampir akhir ya, hampir akhir Januari, mungkin 2 mingguan gitu ya waktunya. Ya, bagusnya ada tanggalnya gitu. Jadi kita bisa tahu ya ini ya. Lebih detail lagi kapan bisa dimulainya ya. Jadi seperti ini ya contoh Gantt chart ya yang biasa digambarkan. Nah, ini bisa kalian terapkan juga ya dari konsep PDM tadi ya. PDM. PDM sih yang biasa digunakan ya konsepnya dalam di Gantt chart ya, dalam penggambaran Gantt chart-nya. Ini kan A mulainya setelah B mulainya kegiatan ini yang define structure ini mulainya ketika A itu beres ya dan selanjutnya gitu ya. Tapi dia secara paralel ya bersamaan gitu ya. Kalau paralel dia double tanda panahnya ya. Bisa bersamaan lah gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait Gantt chart ini silakan. Jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan udah cukup jelas apa yang udah dijelaskan? Apa yang sudah dibahas apa sudah cukup jelas atau bagaimana nih? Karena ini nanti akan ada tugas selanjutnya ini ya untuk yang Gantt chart ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Dari Bilya, oke, ini sudah cukup jelas. Saya belum absen. Kenapa belum absen ya Mustika? Tadi udah saya bukain ya sampai jam berapa tadi? Malah saya lebih tadi menutupnya. Oh iya, tadi waktu saya buka masih ketutup terus belum bisa masuk ke SIA lagi. Oh gitu. Yap. Ya ya. Saya juga Pak tadi soalnya kan pas ngecek lewat Telegram dia enggak ada absen. Oh pakai ini ya pakai bot ya. Iya Pak. Saat. Ya saya bukain lagi ya. Ya absen dah yang belum absen silakan.
Oke, gimana? Aura gimana? Udah cukup jelas nggak apa yang sudah disampaikan? Satu nih. Iya, Pak. Jelas, Aura? Alhamdulillah jelas, Pak. Insya Kalau Allah. yang PDM, ADM tadi ngerti kan ya? Ya, Pak. Insya Allah mungkin nanti lagi diulang baca slide-nya. Oke ya. Ya, karena selanjutnya ini ada tugas kelompok gitu ya. Lanjutin lagi ya dari WBS. Nanti kalian harus membuat gancartnya ya. Jadi dari WBS yang udah kalian bikin gitu ya. Ya, misalnya contohnya ini ya, sebentar mana ya tadi. Jadi nanti WBS-nya sesuai dengan ini kan ya, dengan metode yang kalian gunakan gitu kan. Nah, nanti per metode per tahapan kan kalian jabarkan lagi ya, detailkan lagi kegiatannya apa aja per tahapan metode pengembangannya. Nah, nanti itu yang kalian buatkan durasi kegiatannya gitu ya. Nah, jadi ini ya seperti ini, sebentar mana ya. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini ya. Misalnya di tahapan awal ada tahapan analisis, ya apa saja yang dilakukan di tahapan analisis gitu ya. Kemudian kalian jabarkan ya waktunya, durasi kegiatannya ya secara detail gitu ya. Kemudian nanti siapa saja penanggung jawabnya gitu ya, personil yang bertanggung jawab akan setiap kegiatan itu ya. Kalau kalian mau jabarkan lagi nanti lebih detail lagi terkait mungkin alat yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan itu gitu ya, itu boleh juga, tapi minimal harus ada penanggung jawabnya itu ya, sumber daya personilnya ya, yang bertanggung jawab akan ininya, akan setiap kegiatannya ya. Oke, nah itu ya tugas-tugas kelompoknya ya. Jadi kalian tentukan urutan kegiatan ya pada WBS-nya. Buat WBS ya, ini udah ya, udah kalian lakukan untuk membuat WBS. Kemudian tentukan kebutuhan sumber daya dan perkiraan durasi kegiatan itu ya. Jadi bagusnya nanti ada kalendernya juga gitu ya, per bulannya kan misalnya ada 30 hari gitu ya. Jadi di tanggal berapa, misalnya kegiatan A mulainya di tanggal 1 Januari misalnya, ambil saja bulan Januari contohnya ya. Nah, biar bisa langsung kelihatan gitu tanggalnya juga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar week 1, week 2, week 3, week 4 gitu yang pertama. Itu bisa juga sih ya. Misalnya pakai week ya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu bisa juga, tapi alangkah lebih baik kalau ada penjabaran harinya ya, ada penjabaran tanggalnya juga ya. Jadi bisa bisa kelihatan detail nanti kira-kira setiap kegiatan ini tanggal berapa bisa dimulai dan tanggal berapa bisa selesainya ya. Oke ya, jadi gitu tugasnya ya. Jadi dari WBS diurutkan kegiatannya, terus bikin seperti template Gancar tadi ya, yang ini ya. Ini urutan kegiatannya ini. Yang berdasarkan WBS yang udah kalian buat, diurutkan ya sesuai urutan ya dari atas ke bawah misalnya. Kemudian durasinya berapa lama dan personil yang bertanggung jawab itu siapa, misalnya sumber daya yang bertanggung jawab itu siapa, ataupun tools yang dibutuhkan apa saja ya. Oke, biasanya bisa digunakan ini ya, Excel ya bisa kalian gunakan, ataupun ada software khusus ya yang kalian gunakan untuk membuat manajemen project ini atau Gancar ini gitu ya, manajemen waktu atau Gancar. Jadi nanti dikumpulkan yang bisa di ini aja ya, yang bisa ya misalnya kalau tidak menggunakan Excel, kalian gunakan format yang bisa dibuka ya secara mudah gitu ya.
Oke, yang udah absen yang tadi belum? Ya, saya tutup ya. Baik Pak, udah tadi Pak. Oke. Saya tutup absensinya. Oke, tidak ada pertanyaan kalau terkait tugas. Terkait tugasnya apakah sudah cukup jelas? Untuk deadline-nya, Pak? Oh ya, deadline-nya minggu depan ya, Fauzia ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau materi kita sisa satu lagi ya untuk manajemen biaya ya. Itu saya rasa sebelum UAS ya, itu bisa lah minggu depan untuk materi manajemen biaya. Nah, nanti untuk UASnya itu 60% atau 50 sampai 60% itu saya ambil nilainya dari tugas kelompok ini ya. Jadi penggabungan semua tugas yang udah kalian kerjakan ya, nanti kalian satukan. Ya, kalian satukan. Terus sampai nanti yang di manajemen biaya ya. Manajemen biaya itu kalian satukan semua gitu ya. Ya, nanti tetap ada UAS, mungkin tetap ada nanti UAS online-nya, cuma itu hanya sekian persen dari tugas besar gitu ya. Oke, baik ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait tugas mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya.